Lanjutannya kemarin tentang kewajiban seorang mukmin. Kewajiban orang mukmin. Selanjutnya yaitu wajib sabar. Kita juga harus sabar atas ketentuan-ketentuan dari Allah. Contoh, Allah mewajibkan sholat 5 waktu dalam satu hari, sholat 5 waktu. Ada sholat yang mungkin paling berat, subuh, karena manyaman orang tedung, tapi soro bojeng sama Allah. Kita harus sabar, tak boleh mengeluh, harus sabar, karena kita di dunia diadakan oleh Allah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Gimana itu ayatnya? Jadi aku menciptakan makhluk, terutama umat manusia itu untuk beribadah kepadaku. Itu di Al-Quran. Artinya apa? Apapun kehendak Allah kita harus sabar. Kita harus sabar, belajar sabar. Nah, sabar itu apa? Menahan. Contoh, Allah mewajibkan kita untuk berpuasa. Ben-aben, nas panas, lapar, ojeng, suap, tak boleh ngino, tak boleh ngakak. Sabar, ditahan. Gimana caranya? Ya sampean sendiri yang tahu. Kalau secara biologi ya, secara penemuan ilmiah, itu biasanya untuk menghilangkan perasaan yang tidak enak, apa mancan orang segi ya, bad mood, perasaan yang tidak enak. Itu gimana? Yang pertama, mikiri yang indah-indah. Mikiri yang indah-indah. Apa? Nikmat surga. Terus pahala yang banyak. Terus nanti berkumpul dengan para nabi. Makanya memikirkan yang indah-indah. Bahkan ada suatu keterangan, kalau kita di surga itu sudah punya istana, bukan rumah lagi, punya istana yang mungkin kita tidak sangka bisa punya itu di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, melihat yang indah-indah dengan panca indera. Panca indera kita ada berapa? 1, melihat. 2, mencium. 3, mengecap ya. 3, mendengar. 4, meraba. 5. Sudah 4 ya? 5. Oh iya, 4. Nah, melihat yang indah-indah. Apa? Melihat orang-orang soleh. Melihat orang-orang soleh. Melihat orang-orang baik, para kiai, para guru. Pernah kan kalian mungkin melihat seseorang mak lebur,
benih binian ya, benih binian orang-orang soleh, para kiai, atau juga bahkan melihat pemandangan alam sehingga kita bisa bersyukur kepada Allah. Subhanallah, Masya Allah. Ke gunung, ke laut. Itu kalau mata. Kalau hidung, mencium yang wangi-wangi. Apa? Ya minyak wangi seperti punya saya. Ini namanya misik. Parfumnya saya itu misik. Ada di sana. Iya. Kurang lebih. Jangan mencium yang gak enak. Kentok cebur kelebur. Memang manusia berhak kentok, tapi cebur kelebur semisal ada mah kentok keng esiom tibi. Ada beg-beg namanya. Karena ketika kita mencium, ini kan rangsangnya akan ke otak. Kalau udara kan menguap kan, ini ke otak. Nah, otak kan deki, ya konslet gara-gara saya memasuk zat-zat yang busuk, tempat sampah dan lain-lain. Makanya memakai wangi-wangian itu sunnah. Bukan hanya untuk badan, ruangan sampean. Kan sekarang ada apa itu namanya yang otomatis itu, Stella ya. Nah itu kan ada sekarang. Itu udah usah nyemprot kita lah, sabar lah ya. 5 menit sekali mungkin, sabar. Itu apa sunnah. Bahkan di Al-Mulisin pakai buhur, pakai parfum yang dibakar melalui asap. Asapnya itu bukan asap areng, bukan areng. Ya dari wangiannya itu. Asapnya itu dari wangian. Makanya kan asapnya wangi. Itu sunnah. Terus kemudian apa? Mulut. Apa? Ya mengucapkan yang baik-baik. Untuk membaca Al-Quran, membaca zikir, membaca sholawat. Kudu sabar. Dokter ngaji, kudu sabar. Toh dak kira ngaji terus. Toh dak kira diem terus. Neng melulu kan tak nyaman juga ya. Kekep melulu kan tak nyaman juga ya. Ngaji melulu ya tak nyaman juga. Beda waktu na ngaji, beda waktu na nginum, beda waktu na ngakak. Gitu ya. Zikir dan sunnah. Harus sabar, belajar sabar. Terus kemudian indera yang keempat yaitu mendengar. Mendengar kalamullah kayak ini orang ngaji. Apalagi suaranya enak. Bahkan sekarang ada radio otomatis kayak rumahnya Pak Kacih. Itu kan otomatis. Tapi mon manusia nah ki bisa ngaji ya tak usah radio lah. Garai males ya. Musik sholawat DJ ini ada penelitian apa frekuensi suara itu berpengaruh kepada kinerja otak. Ternyata frekuensi suara itu berpengaruh dengan kinerja otak. Kalau suara yang masuk itu landai, apa landai? Santai,
apa? Ya santai lah, landai. Itu kinerja otak itu bagus. Otak kan gini-gini ya. Kalau sampean mau lihat di laboratorium itu gini-gini otak itu ketika bekerja. Engaknya ada engak jantung. Terus kalau sebaliknya, kalau frekuensinya tidak beraturan, ya enggak DJ musik DJ itu kinerja otak berantakan. Apalagi sekarang sound horor ya, benih-benih DJ boleh, bukan hanya didengar itu, tapi apa, merusak. Bukan hanya mengganggu di telinga, tapi merusak alam. Bahkan banyak kan di video-video itu, ya enggak, getarannya merusak genteng. Ya mun genteng mendingan mentak genteng, ya enggak. Bahkan juga karnaval lewat jembatan, ya mungkin tahu videonya, lewat jembatan kok tidak bisa, jembatannya perpu anunya itu, pinggir-pinggirnya itu perpu, hanya untuk mobil bisa lewat. Imun bangun boleh, mau benerin, kalau diperbaiki, mau tak diperbaiki boleh, kan merugikan. Karena sih biasa-biasa saja. Itu keempat. Kelima, peraba, memegang Al-Quran, salaman kepada orang tua, kepada guru, terus memberi kepada orang yang membutuhkan, fakir miskin. Itu ketika cerai, sabar jangan sampai cerai. Gimana hadisnya itu? Al-yadul ulya khairu min yadus sufla. Jadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Maksudnya apa? Tangan di atas itu saya beri, tangan di bawah itu saya minta. Ada ya? Iya. Itu dengan indera praba, 5 indera praba.